Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas dengan lancar. Jumpa lagi bersama saya Cahya Ici di program Siak Sehat, dan kali ini kita akan bincang tentang keperawatan hemodialisis bersama Kepala Ruangan HD di RSUD Tengku Raffian Siak, Nurse Ismayanti Eskep. Dan tentunya nanti kita akan bahas bahwa cuci darah bukanlah akhir dari kehidupan dan bagaimana peran perawat di balik mesin hemodialisis. Tetap di Siak Sehat, hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Kepala Ruangan Hemodialisis RSUD Tengku Raffian Siak, Nurse Ismayanti Eskep. Iya, ya Bu ya. Baik. Apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, nah gimana ruangan HD kita nih, Bu? Ruangan HD aman dan terkendali untuk saat ini. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan bahas tentang cuci darah di ruangan HD yang ada di RSUD Tengku Raffian Siak. Nah, Ibu boleh jelaskan nih, Bu, cuci darah itu apa sih, Bu? Dan prosedur yang ada di ruangan hemodialisa ini seperti apa, Bu? Oke, baik. Cuci darah itu adalah terapi yang menggantikan fungsi ginjal yang gagal, membersihkan racun-racun di dalam tubuh, serta mengatur keseimbangan cairan. Kalau untuk prosedurnya, kita ada persiapan alat dan mesin, itu persiapan barang habis pakai, serta persiapan perawat dalam menjalani proses hemodialisis. Nah, berarti ketika ada pasien ginjal nih yang sudah didiagnosa oleh dokter, begitu kan, kemudian harus dibawa ke ruang hemodialisa tadi dan dirawat oleh pasien yang dirawat oleh perawat yang ada di ruangan HD itu. Iya, ya? Benar sekali. Oke, yang harus cuci darah, begitu kan ya. Benar sekali. Nah, tentunya untuk waktu cuci darah itu, Bu, berapa lama ketika kita harus cuci darah di ruangan HD tersebut, dan apa aja ini yang harus diperhatikan pasiennya? Oke, baik. Jadi cuci darah ini ada standar operasional prosedurnya. Untuk di RSUD Siak itu adalah sekitar 2 kali seminggu selama 5 jam per hari. Untuk pasiennya kita berjumlah 67 orang. Nah, untuk ketika kita sudah masuk nih ke ruangan, pasiennya sudah masuk ke ruangan HD nih, Bu, ya. Iya. Terus kan harus cuci darah. Iya. Dari mulai awal datang cuci darah itu berapa lama dia menghabiskan waktu di ruangan HD itu, Bu? Sekitar 5 jam. Oh, 5 jam. 5 jam per hari. Oh, 5 jam berarti satu pasien 5 jam. 5 jam per hari. Dia harus cuci darah di situ. Iya. Kemudian pasien harus tetap ditangani oleh perawat yang ada. Oke. Nah, tentunya kalau ketika pasien sudah didiagnosa harus cuci darah nih dari dokter kan, dan harus masuk ruangan HD, perawat juga harus menangani itu, gitu kan. Apakah ada nih, Bu, ketentuan dan syarat-syaratnya ketika pasien itu akan cuci darah nih, Bu? Oh, kalau itu kan udah diagnosa dokter tadi dengan gagal ginjal kronis, itu akan, maksudnya tuh kita tetap mengikuti resep dialisis yang dari dokter. Memang sudah ada. Apakah pasiennya harus misalnya harus makan dulu atau tidak boleh makan dulu? Seperti apa, Bu? Mungkin ada Gitu. syarat-syarat dan ketentuannya. Itu tidak ada syaratnya, tapi mungkin karena kebiasaan pasien sebelum cuci darah nih dia harus makan dulu, atau setelah cuci darah nih dia harus makan dulu, gitu aja. Sebenarnya nggak ada tentuan. Iya. 5 jam dia Jadi bisa nih dalam proses cuci darah bisa makan dan minum berjalan, istirahat berjalan, terus bisa beraktivitas seperti biasa lah selama cuci darah. Oke. Jadi selama kita cuci darah di dalam ruangan HD itu, maksudnya pasiennya boleh makan kah, atau boleh minum kah, begitu? Boleh, Oh, boleh. karena tidak ada aturannya di situ. Boleh. Berarti tapi tetap harus dilihat juga oleh perawatnya, ya. Oke, Atau iya. ditanyain oleh perawat di sana. Iya, juga, diawasi ya? gitu, Oke, diawasi oleh perawatnya. Nah, biasanya nih, Bu, seperti apa sih, Bu, kondisi normal ketika pasien itu setelah cuci darah? Itu kan setelah 5 jam cuci darah, tentu dia harus lagi ke perawatnya kan? Tahu juga bagaimana sih kondisi normalnya pasien cuci darah itu, Bu? Kalau kondisi normal pasien cuci darah itu, setelah dia cuci darah, dia akan kembali ke berat badan dia yang nyaman. Dia tidak sesak, terus energinya kembali, dan dia bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, berarti memang penting ya ketika
didiagnosa oleh dokter dia memang harus cuci darah, dia punya penyakit ginjal tadi ya mungkin ya Bu ya, berarti dia harus cuci darah. Emang setelah cuci darah itu dia merasa ini ya Bu ya? Iya, merasa Lebih energinya berenergi lagi kembali begitu? gitu ya. Oh, berarti itu memang pentingnya cuci darah dan ditangani juga oleh perawat yang ada di sana. Iya, Pentingnya. itu balik lagi karena cuci darah itu adalah terapi yang menggantikan fungsi ginjal pada pasien gagal ginjal kronis. Tentunya kita memang harus juga ini ya Bu ya, penting bagi pasien atau yang ingin cuci darah di rumah sakit ini untuk tidak takut juga ya Bu ya. Iya. Ternyata kita ketika didiagnosa itu harus ke ruangan itu tidak perlu khawatir karena ada perlu. perawat juga yang ada di sana Iya. yang ditangani oleh perawat profesional tentunya Bu. Iya. Oke. Nah, di sana ada berapa nih Bu untuk tenaga profesional yang ada di ruangan itu dan berapa juga mesin yang ada di sana nih Bu? Di RSUD Tengku Rapiansia, kita mempunyai 13 mesin yang berstandar internasional serta tim dan dokter perawat yang profesional berkompetensi sertifikat pelatihan dialisis. Oke. Kalau mesinnya kita berjumlah 13 mesin. 13 mesin ya. Iya. Artinya kalau satu hari itu jadwalnya seperti apa Bu? Kalau hari itu kan jadwalnya nih Apakah 2 kali setiap hari, seminggu Bu? gitu. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, benar. Hari 2 kali apa seminggu. saja nih Bu? Hari kalau pasiennya hari Senin, itu Senin di Kamis, misalnya Selasa, besoknya lagi ke Jumat. Di hari Rabu besoknya lagi ke Sabtu. Berarti 2 kali seminggu. Oke, berarti harus rutin juga nih ya, dan pasien juga pasti harus tahu juga jadwal ketika dia harus cuci darah. Iya. Ini sampai berapa kali mungkin kita juga di ruangan itu ditangani biasanya Bu pasiennya Bu cuci darah? 5 jam. 5 jam ya? 5 jam per hari. Oke. Nah, nanti kita akan bincang-bincang lagi nih tentang ruangan HD-nya seperti apa. Baik. Perawat yang juga menangani di sana seperti apa. Oke. Tetap di Siak Sehat, hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Masih bersama Kepala Ruangan HD nanti kita akan lanjutkan berbincang di Siak Sehat. Terima kasih Anda masih di program Siak Sehat dan kita masih bersama Kepala Ruangan HD di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rapiansia, Nurse Ismayanti Esket. Ya, Bu, Oke, ya. baik. Nah, tadi kita juga sudah jelaskan nih tentang cuci darah itu seperti apa, terus juga berapa lama waktu cuci darah di ruangan HD itu, gitu kan. Dan juga bagaimana pasiennya juga harus di ruangan HD seperti apa prosedurnya juga, gitu kan. Nah, tentunya kita ingin tahu juga nih Bu, bagaimana sih Bu peran perawat yang ada di ruangan HD itu? Oke, baik. Mesin hemodialisis itu penting, tapi perawat adalah penjaganya. Jadi peran perawat hemodialisis itu adalah menilai awal kondisi pasien sebelum cuci darah. Yang kedua itu adalah mengawasi proses selama cuci darah. Yang ketiga adalah mengedukasi keluarga dan pasien tentang asupan diet, cairan, serta kepatuhan jadwal cuci darah. Yang keempat itu adalah memberi dukungan dan semangat kepada keluarga dan pasien yang menjalani cuci darah rutin. Karena dukungan perawat dan keluarga sangat dibutuhkan pada pasien cuci darah. Oke. Nah, tadi kan juga peran perawat itu sebagai apa ya Bu, yang memberikan edukasi juga kepada keluarga pasien dan juga pasiennya. Iya. Apa sih Bu yang harus perawat sampaikan yang dikasih tahu nih setelah cuci darah itu harus kita makanan sehatnya atau seperti apa, hidup sehatnya seperti apa Bu? Oh iya. Apa saja? Jadi kalau untuk pasien cuci darah itu adalah batasi asupan cairan, batasi asupan garam, fosfor dan kalium. Jadi kalau untuk maksudnya itu makanan sehat juga nggak ada gitu, nggak ada. Tapi tetap makanan yang membatasi asupan garam, fosfor dan kalium tadi. Apa saja nih Bu? Adakah misalnya harus disiplin apa nih Bu pasiennya ketika kan harus berulang lagi nih, besoknya kita harus cuci darah lagi nih gitu kan, Oke. 2 kali seminggu ya kan Bu ya? Iya, kalau saya sebut dengan 3D, itu adalah disiplin jadwal cuci darah. Yang kedua adalah disiplin diet dan cairan, asupan makanan, misalnya diet rendah garam tadi. Terus yang ketiga adalah disiplin diri, menjaga kesehatan mental dan tetap bersemangat. Oke.
Artinya ketika kita sudah menjalankan 3D yang Ibu bilang tadi, Iya, disiplin betul. diet, disiplin apalagi tadi Bu, Disiplin diri, dirinya, disiplin gitu ya. jadwal cuci darahnya. jadwal cuci darahnya. Artinya insya Allah ya Bu ya, dengan cuci darah ini kita juga jadi bersemangat, kembali sehat ya Bu ya, Iya. tentunya begitu. Oke. Nah, tentunya Bu, kalau dari disiplin diet itu, apakah pasien-pasien ini ada misalnya dalam kan kurun waktu seminggu dia harus 2 kali cuci darah begitu kan? Iya, benar. Apakah dia ada harus makanannya ini loh, minumannya ini loh gitu, nggak ada ketentuannya nggak Bu? Nggak ada ketentuannya, cuma itu tadi batasin garam, fosfor dan kalium tadi. Oke. Untuk olahraga berarti masih boleh ya? Ada sih pasien yang masih produktif, pasien yang usia muda, tapi kebanyakan pasien gagal ginjal itu ada di usia lanjut. Nah iya, di ruangan HD rumah sakit umum ini Bu, Iya. pasien yang Ibu tangani itu usianya berarti di atas berapa nih Bu? Di atas kalau yang usia muda itu ada beberapa, jadi yang selebihnya itu di usia lanjut. Usia lanjut. Iya. Kalau usia muda ini bagaimana ini penanganan? Apakah ada perbedaan nih untuk pasien muda dan juga pasien lansia nih Bu? Nggak ada, karena itu cuci darah itu udah sesuai dengan itu prosedurnya gitu. Tidak ada, paling mungkin di ukuran apanya alatnya, alat terapi ginjalnya yang disebut dengan dializer gitu. Tapi tetap harus rutin juga berarti. Iya, rutin gitu. Muda maupun lansia. Iya. Artinya juga jangan takut juga nih ya Bu ya, ruangan Iya. HD. Ruangan HD itu apa sih gitu kan? Ruangan HD itu ada mesin hemodialisis. Mesin hemodialisis itu bukan alat yang menakutkan, tetapi adalah kesempatan kedua untuk pasien hidup yang lebih produktif. Jadi kalau ingat ya, itu cuci darah itu bukan akhir hidup, tetapi adalah kesempatan kedua untuk bertahan hidup pada pasien gagal ginjal kronis. Untuk pasien-pasienku yang sedang menjalani cuci darah rutin, ginjal boleh gagal, tapi hidup tidak boleh gagal. Jangan menyerah dan tetap semangat. Buktikan kalau pasien cuci darah bisa hidup lebih produktif dan bermanfaat. Terakhir Bu, boleh pesannya yang sangat penting sekali boleh Bu sampaikan untuk pasien HD dengan perawatan cuci darah ini dan juga keluarganya Bu. Untuk keluarga pasien cuci darah, tetap memberikan dukungan dan mental supaya pasien tetap bersemangat menjalani cuci darah. Oke, artinya jangan takut untuk cuci darah. Iya. Kemudian harus rutin juga melakukan cuci darah Iya. di ruang hemodialisa Iya. dan harus bertanya juga langsung dengan perawatnya yang menangani langsung di ruangan HD itu. Iya, baik. Gitu. Karena memang cuci darah tadi yang seperti Ibu katakan itu bukan akhir hidup, tapi kesempatan kedua kesempatan kedua. untuk hidup yang lebih produktif dan bermanfaat. Oke, ya. Oke. Ya pemirsa, Siak Televisi, demikian bincang-bincang kita di Siak Sehat kali ini bersama Kepala Ruangan HD RSUD Tengku Raffi Ansia yang tadi juga sudah menjelaskan bagaimana cuci darah dan juga bagaimana nih pesan untuk pasien-pasien cuci darah yang ada di sini karena Baik. memang cukup banyak juga ya Bu ya untuk cuci darah ini ya sekarang akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Dan itu juga bukan akhir hidup. Betul. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu Benar. khawatir setelah cuci darah itu adalah kesempatan kedua yang Ibu sampaikan Iya, tadi benar. untuk lebih kita bisa produktif lagi ya Bu. Iya, dan bermanfaat. Dan Oke, demikian semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Anda dan kita selalu dapat menjaga kesehatan. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas dan Ibu Ismayanti juga Iya. pamit undur diri. Siak sehat, hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Bu. Sama-sama.